Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita saya, Hersbun Arif. Dan saya Agita senang menjumpai teman-teman. Oke, kita bahas apa ini, Mbak Agi? Kelihatannya karena banyak sekali kasus-kasus yang seputar masih mau balik lagi ke seputaran ya bencana ya, karena bencana sendiri belum selesai. Tapi saya kira mungkin kita lihatnya dari sisi angle yang berbeda gitu ya, Mbak Agi. Iya, iya, iya. Ini Mas Esu, kalau soal bencana yang sekarang ini yang sedang ramai sekali, kita Hmm, tahu ya Prabowo kembali mengunjungi korban bencana dan kemudian Gibran juga mengunjungi hmm, korban bencana. Tapi kita saat ini yang sedang ramai di dunia nasional, begitu di media nasional, di medsosnya nasional, hmm, dan juga di dunia internasional itu adalah sorotan soal penolakan pemerintah Indonesia untuk menerima bantuan dari luar negeri. hmm, Karena biasanya justru memohon ya, memohon hmm, bantuan dari hmm, luar gitu. Tapi sekarang ini kondisinya adalah luar menawarkan bantuan, hmm. sementara pihak itu malah justru menolak gitu dan Ya, mengatakan karena memang masih kuat kok pemerintah gitu, anggarannya masih kuat. Jadi untuk apa, Mbak Agi, menerima bantuan dari asing itu? Itu kan bikin malu. Harga diri kita bisa rusak tuh kalau menerima bantuan seperti itu. Mas Sepsu udah mirip nih sama Iya. DPR. Oh mirip ya, ya kan Mas kita Sepsu mau rakyat. nyalek nih nanti tahun Ya, ya kita 2029. rakyat kan ikut ikut pemimpinnya seperti apa. Pemimpinnya ngomong seperti itu ya kita ikutin lah gitu. Nanti dibilang nggak loyal pada pimpinan gitu ya. Iya, iya begitu. Nah, yang jadi masalah sekarang yang dibongkar masa itu, Hmm, ini hmm, namanya memang nggak ada habisnya, digging, digali, digali hmm, begitu hmm, ya. Yang namanya media sosial, yang hmm, namanya internet, hmm. sesuatu yang pernah diupload itu kan menjadi jejak abadi. Dan Ya. sekarang kawan bahwa ternyata pada tahun 2018 lalu Partai Gerindra dan juga ya artinya di sini adalah Prabowo begitu ya Hmm, karena tidak Partai Gerindra saja yang menyuarakan ini tapi juga seperti Dhanil Anzar Simanjuntak yang kita tahu Dhanil ini kan ketika tahun 2018 sudah dari organisasi Pemuda Muhammadiyah dia sudah menjadi jubir Prabowo hmm, hmm. gitu ya Ya. beralih menjadi jubir Prabowo ketika itu Hmm. dan Prabowo on the way untuk nyapres tahun 2019. Jadi 2018 sudah mulai lah itu yang namanya kampanye. Dan kemudian juga ada Fadlizon, kemudian anggota DPR dari fraksi Gerindra juga, begitu yang kemudian rame-rame mereka ini mendesak pemerintah ketika itu pemerintahan Jokowi agar menetapkan bencana nasional pada beberapa musibah Hmm. yang terjadi di Indonesia. Seperti Artinya, misalnya artinya berkali-kali atau musibah yang berkali-kali berkali-kali? berkali-kali ada berbagai musibah ya Mas itu. Pada tahun 2018 kita tahu ada musibah bencana Lombok Hmm. ya yang ketika itu memang korbannya ada 500 lebih gitu. Ini kalau kita hitung angka gitu ya, korbannya ketika itu ada 548 kalau tidak salah. Ya, Itu itu di yang satu daerah ya, hanya di Lombok itu ya, artinya kan jumlahnya sangat hanya di besar lah Lombok ya. saja. Ya. Hmm. Betul. Nah, ini akun Gerindra ketika itu menulis eh, Gerindra mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kejadian gempa Lombok ini menjadi bencana nasional Oh, dengan oke. tujuan agar penanganan pasca bencana terhadap daerah yang terdampak dapat dilakukan dengan intensif. Hmm, hmm. Ya, Jadi alasannya itu, ya. kenapa penetapan bencana nasional agar bencana terhadap daerah yang terdampak dapat dilakukan dengan intensif. Dan itulah yang sekarang dijawab oleh pemerintah, oleh Prabowo dan juga oleh BNPB dan sebagainya sebagai walaupun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional tapi kita tetap menangani ini dengan profesional dan Ya. intensif. Jadi Hmm. ketika itu melihat pemerintah tidak melakukan itu dengan intensif, dan melihat pemerintah ketika itu lambat. Gitu. Betul. Coba Oke. saya, Ya. Tapi kan kalau seingat saya di eranya Pak Jokowi nggak pernah ada bencana yang sebesar ini, Mbak Agi. Banyak sekali bencana, tapi tidak ada yang sebesar ini sih saya kira. Ya. ya coba kita lihat kembali ya Mas Hmm. Yesus datanya ketika itu. Dia membuat akun Gerindra ini pada saat itu membuat semacam poster gitu Hmm. dengan tulisan Gerindra desak pemerintah tingkatkan status gempa Lombok menjadi bencana nasional. Oke. Peristiwa ratusan gempa mengguncang Pulau Lombok, NTB dari 5 sampai 19 Agustus 2018. Kita tahu ada gempa besar yang kemudian diikuti dengan ratusan gempa kecil Ya. berikutnya. Kekuatan gempa pun terbilang cukup besar, 6,9
sampai 7 skala Richter, ketika itu belum magnitudo ya. Ratusan warga meninggal dan puluhan ribu rumah tangga, ratusan fasilitas umum itu maksudnya yang menjadi korban. Fakta kerusakan di sini ditulis, saya zoom dulu, meninggal 548 jiwa dan mengungsi 412.000 orang. Cakupan wilayah kerusakan dibagi kita 3 zona, yang merah itu Lombok Utara, kuning Lombok Timur, dan sebagian Lombok Barat dan Tengah, dan hijau adalah Mataram. Ya. Total kerusakan 71.962 rumah, 52 fasilitas kesehatan, 671 fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Kemudian total kerugiannya 7,45 triliun. Ini data Kemensos dan BNPB yang dikutip oleh akun Gerindra. Akun Gerindra artinya ini akunnya partainya Prabowo ya, akun resmi ya. Yang artinya ini adalah suara Prabowo. Saya lanjutkan dulu. Ini ada suara dari Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Komisi 8 DPR, fraksi Partai Gerindra. Kebutuhan rakyat atas bantuan maksimal akibat gempa Lombok lebih penting. Saya heran dengan orang yang berpikiran bahwa peningkatan status akan mengganggu pariwisata di sana. Bagaimana bisa kita bandingkan pariwisata dengan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan kita? Sekarang ada di mana nih Rahayu Saraswati ini? Ketika itu teriak-teriak meminta agar ditingkatkan menjadi statusnya menjadi bencana nasional. Ya tentu saja tidak. Kemudian ada lagi dari Sodik Mujahid, Komisi 8 DPR dari fraksi Gerindra juga, dia mengatakan pemerintah seharusnya tidak segan menerapkan status bencana nasional dalam kasus gempa Lombok, mengingat jumlah korban dan kerusakan sudah sangat serius. Tanpa status bencana nasional, bantuan negara luar tidak bisa masuk. Jadi sangat jelas. Tanpa status bencana nasional, bantuan negara luar tidak bisa masuk. Ini mengatakan kader Gerindra ya. Dan saat ini itulah yang terjadi, Mas Yesus. Rakyat sudah teriak-teriak, dari apalagi rakyat Aceh mengibarkan bendera putih apa dan sebagainya, tapi penetapan status itu ditolak. Padahal sekarang yang menjadi korban sudah 2 kalinya dari bencana yang ada di Lombok, sudah 1.000 lebih. Bahkan yang mengungsi juga kita tidak tahu, mungkin jumlahnya juga sudah jutaan, karena memang tidak ada sistem pendataan yang resmi, yang kemudian membuat pengumuman setiap harinya, tidak seperti COVID, tidak seperti bencana-bencana yang diumumkan secara simultan setiap hari, pagi, bahkan sehari bisa pagi, bisa sore. Ini BNPB sepertinya di bawah ketua umum yang sekarang ini tidak dilakukan seperti masa ketua yang sebelumnya, Mas Heru. Jadi memang sangat berbeda sekali penanganan. Oke, ini yang bencana yang di Lombok. Ada bencana lain yang pernah juga diminta oleh Gerindra untuk naikkan statusnya menjadi bencana nasional? Ada lagi. Misalnya seperti bencana yang di Palu. Pada tahun 2018 itu juga ada gempa besar di Palu, bahkan ada likuifaksi apa dan sebagainya di sana. Korbannya juga cukup banyak, Mas Hersu. Itu dimintakan juga statusnya menjadi bencana nasional. Ya. Dan ini yang memintakan itu dari Gerindra yang bersuara sangat keras itu seperti Dhanil Anzar gitu. Dhanil Anzar ini memintakan supaya Lombok statusnya berubah menjadi bencana nasional. Begitu juga dengan yang Palu dan di Donggala, karena Donggala juga terjadi juga ketika itu ya, terjadi gempa juga, dan memintakan agar ketiga tempat itu ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional. Jadi betapa masifnya ketika itu Prabowo dan juga kader-kadernya meneriakkan supaya naik status menjadi bencana nasional. Bahkan untuk yang di Palu ketika itu kan sudah masuk musim kampanye pada akhir tahun ya. Prabowo dan Sandi itu menunda kampanyenya untuk berkunjung lebih dulu ke Palu begitu, sehingga kemudian dia ada yang mengatakan semacam politisasi apa dan kalau saya melihatnya tidak demikian ya, karena memang ya sangat wajar calon pemimpin kemudian melihat para korban yang ada di sana, jangankan pemimpin, mereka yang relawan, mereka yang volunteer begitu, yang aktivis saja juga berlomba-lomba ketika itu kan untuk mencari transportasi agar bisa terbang ke Palu baik melalui jalur udara maupun darat. Jadi ketika itu sangat-sangat kita tahu gempa Palu ini memang sangat-sangat menyedihkan gitu. Korbannya juga cukup banyak. Tapi yang satu lagi Mas Hersu mungkin, ada satu lagi tahun 2015, yaitu bencana kabut asap yang melanda Indonesia. Kita tahu dari
Kalimantan, kemudian Sumatera, bahkan kemudian kita mengekspor kabut asap itu sampai ke Malaysia dan ke Singapura gitu kan. Nah, itu juga dimintakan Prabowo berkali-kali dengan sangat lantang memintakan agar itu dimasukkan ke dalam bencana nasional, naik level menjadi bencana nasional supaya penanganannya itu menjadi lebih intensif dan diselidiki siapa ini, apa penyebabnya, karena kita tahu ketika itu banyak sekali pembalakan liar, ketika itu illegal logging yang di sana, yang kemudian misalnya pembukaan lahan sawit ketika itu di sana sangat-sangat intensif, sehingga kemudian dan pembukaannya itu kalau menebang satu persatu misalnya seperti itu, Mas Yersu, itu kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga seringkali untuk daerah-daerah yang tidak memiliki kayu-kayu yang besar, kalau kayu yang besar itu kan ditebang dan kemudian dimanfaatkan, itu tempat-tempat tertentu itu dilakukan dengan melakukan pembakaran, dan itulah yang kemudian menyebabkan kerusakan ekologis dan sangat dahsyat. Dan Prabowo ketika itu menyerukan supaya ditingkatkan menjadi bencana nasional. Ini apakah ini kemudian dibongkar-bongkar oleh netizen, Mbak Agi? Sangat. Oh gitu. Dibongkar-bongkar. Ya, ada lagi loh Mas Ersu, ini ya, ini menggelitik ini. Pada tahun 2018 itu dari Partai Gerindra nih ya, coba saya cari. Nah, seorang anggota Partai Gerindra bernama Bambang Haryo Soekartono, ya, dia ini mengatakan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah merupakan teguran Tuhan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Teguran itu menurut dia berangkat dari keputusan pemerintah yang memotong anggaran operasional BMKG menjadi 1,7 hingga 1,8 triliun. Padahal kebutuhan diketahui sebesar 2,6 triliun per tahun. Kebutuhannya segitu, tapi dipotong seperti halnya Prabowo saat ini, dilakukan efisiensi sehingga dipotong sekitar 1 triliun sehingga menjadi 1,7 sampai 1,8 triliun. Ya, dipotong sekitar 900 miliar lah ya. Nah, selain itu, pemerintah juga mengurangi anggaran Basarnas hanya menjadi 2,1 hingga 2,2 triliun dari kebutuhan sebesar 4,2 triliun. Jadi yang diajukan 4,2 tapi ternyata hanya dipenuhi 2,2. Padahal Basarnas dituntut pertolongan, dituntut untuk bekerja maksimal dan percepatan pertolongan harus memiliki respon time paling lambat 7 hari. Ini seperti halnya BNPB. Respon time-nya itu 7 hari. Sesudah 7 hari orang makin terpuruk, dia kelaparan, dia kehausan, dia tidak memiliki akses ke air bersih, dia juga tidak bisa melakukan semua kegiatan yang normalnya manusia lakukan, sehingga kemudian kematian bukan karena bencana, tapi kematian akibat dari kelaparan dan penyakit yang mengikutinya. Ya. Dan itu semua yang Anda bacakan tadi itu bencana yang memang kalau gempa bumi kan nggak bisa diprediksi ya, beda sekali dengan yang terjadi di Sumatera sekarang ya Mbak Agi ya. Betul. Kalau gempa bumi kan memang tidak bisa diprediksi, Mas Yersu. Makanya ketika itu Jokowi menggunting anggaran dan kemudian sistem deteksi dini bencana itu kemudian tidak berjalan seperti semestinya, yang seharusnya. Yang kita tahu ketika itu juga ada misalnya gempa di Anyer yang kemudian terjadi tsunami itu juga, Mas Yersu, itu kan juga karena sistem deteksi dininya yang amburadul, yang seharusnya ada bola, ada apa dan sebagainya, itu semuanya rusak begitu. Iya. Tadi sepanjang Mbak Agi bicara soal bencana-bencana di Pak Jokowi, kalau yang terbayang visualnya oleh saya adalah Pak Jokowi jalan sendirian sambil merenung gitu ya di lokasi bencana. Karena tadi pertama kali di Lombok, secara visualnya saya ingat betul apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada waktu itu, lihat bangunan-bangunan yang runtuh dan sebagainya. Tapi saya kira kalau netizen mempersoalkannya, mungkin mereka nggak memahami konteksnya yang sekarang ya Mbak Agi ya. Karena konteksnya sekarang kan pemerintahnya Prabowo itu adalah meneruskan pemerintahnya Jokowi. Jadi dia nggak boleh dong ada kebijaksanaan yang berbeda, kebijakan yang berbeda dong Mbak Agi. Ini ada-ada aja ini ya para netizen ini Mbak Agi. Iya, jadi kalau kita lihat, memang kebijakan Prabowo ini meneruskan kebijakannya Jokowi, walaupun sebelumnya dia itu menjadi kritikus besar dari pemerintahan Jokowi soal bencana dan tanggap bencana ya. Coba kita lihat anggaran BNPB pada tahun 2026. Ini saya kemudian memikirkan kejadian di Thailand kemarin ketika terjadi banjir besar juga di sana, tapi dengan cepat ditangani.
pada pekan pertama saja itu sudah pemerintah daerah setempat di mana terjadi bencana tersebut kemudian langsung dipecat karena dia dianggap lalai dan dia dianggap tidak gercep gitu, tidak tanggap dengan kejadian yang terjadi sehingga korbannya menjadi ratusan yang tadinya 100, 200 kemudian tembus 300 ya. Tapi kemudian pemerintah Thailand itu segera mengumumkan bahwa mereka yang tewas atau yang meninggal akibat bencana itu semuanya mendapatkan santunan sekitar 1 miliar per orang. Dan tidak tahu kalau yang luka-luka atau memerlukan perawatan atau yang kemudian cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja lagi. Ya, ini nih, ya. Oke. Itu kan juga memerlukan santunan. Yang itu saya tidak hafal, tapi yang jelas yang mereka yang meninggal dunia akibat bencana itu mendapatkan langsung diumumkan demikian begitu Mas Hersu, supaya masyarakat tenang dan kemudian mereka juga menjanjikan untuk segera membangun infrastruktur dengan deadline begitu yang sudah diumumkan juga dengan ketat, pembangunan perumahan apa dan sebagainya. Dan pemerintah juga meminta maaf kepada rakyat gitu. Jadi ini apa yang terjadi di Indonesia? Sampai dengan sekarang kita belum mendapatkan kejelasan apakah orang-orang yang meninggal dunia akibat banjir bencana di Sumatera itu banjir bandang itu akan mendapatkan santunan. Santunannya dari mana? Apakah santunan dari pemerintah begitu langsung memang ada dananya? Kalau tidak ada dananya lewat BNPB atau lewat mungkin bukan lewat BNPB ya atau mungkin Kementerian Sosial misalnya, kalau tidak ada dananya maka kemudian akan dipasok lagi begitu ditransfer dari Kementerian Keuangan. Sampai sekarang kok rasanya belum ada rapat ya soal belum itu. ada sih soal keputusan itu, dan saya kira sejauh ini kalau di Indonesia saya kok belum pernah tahu ya ada bantuan-bantuan semacam itu Mbak Agi. Sejauh ini ya, mungkin tolong dikoreksi apakah pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga pernah dilakukan semacam itu? Kayaknya enggak deh, Mbak. Ada ya? Pada waktu bencana gempa Lombok ya. Lombok, zamannya Pak Jokowi ya, berarti ya? Iya. Yang kemudian menjadi skandal besar begitu karena dipertanyakan. Pak Jokowi ketika itu memutuskan di lapangan bahwa per rumah itu mendapatkan bantuan untuk pembangunan kembali kalau tidak. Per rumah bukan yang mereka meninggal. Kalau per rumah Pak Prabowo di Sumatera juga udah menyampaikan 60 juta per rumah. Ya. Ya nggak maksud saya yang meninggal dunia diganti itu loh. Itu sejauh ini saya nggak pernah mendengar itu dalam bencana-bencana itu, termasuk tsunami dan sebagainya. Saya juga tidak ingat bahwa ada bantuan-bantuan itu, baik yang di tsunami di Aceh juga tidak ya di sisi artinya belum ada yang seperti itu. Mungkin hanya pembangunan infrastruktur saja. Gitu. Ya, kalau sekarang kan udah disumumkan juga oleh Pak Prabowo, tapi kita nggak tahu kapan itu akan direalisasikan dan kemudian bagaimana pendataannya apa. Ini kan kadang-kadang di level bawah ada main-main semacam itu kan bisa jadi masalah juga. Dalam banyak kasus gempa itu memang sering sekali terjadi juga bencananya itu dikorupsi juga loh Mbak Agi, dan itu juga menjadi perkara. Mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi di Sumatera ini. Kalau terjadi semacam itu kan keterlaluan sekali gitu. Bisa jadi markup jumlahnya rumahnya yang akan digantikan, kan jelas rumah yang akan diganti itu angkanya bisa di markup dan sebagainya gitu. Ya betul sekali Mas Heru. Coba kita ingat bencana yang masuk ke dalam bencana itu adalah misalnya COVID ya. Itu kan kemudian masuk ke dalam itu ya, bencana nasional apa dan sebagainya. Itu yang kita tahu korupsi ketika itu terjadi Juliari Batubara ya Mas Heru. Jadi memang bansosnya ya waktu itu ya, bansosnya ya. Itu bangsat yang betul-betul super bangsat itu ketika melakukan korupsi pada bantuan gitu yang bencana akan ada mereka yang terkena bencana gitu. Kok dan bisa gitu dan ya? Itu sebenarnya hukumnya di pemberatan loh, harusnya dihukum sangat berat kalau mereka melakukan korupsi di tengah bencana, itu hukumannya sangat berat gitu. Tapi saya nggak tahu gimana kabarnya sekarang Juliari itu. Apakah masih di penjara atau sudah keluar? Iya. Cuma satu lagi nih poin soal anggaran BNPB ya. Kenapa kita akan bertanya-tanya kenapa BNPB ini kok lambat sekali gitu ya? Sekarang ini sudah masuk 3 pekan kan? Sementara itu Basarnas saja waktu kritis begitu sekitar 1 pekan paling lambat itu Mas Hersu. Pak JK juga mengatakan demikian, itu ada waktu kritis, setiap bencana itu ada waktu kritisnya gitu, dan itu tidak lama. Dan sementara sekarang kita kalau melihat berbagai video
yang masih diunggah oleh masyarakat Aceh, oleh relawan apa dan sebagainya, itu sampai sekarang masih banyak yang tidak terjamah. Yang ketika relawan sampai ke sana, orang ada nasi bu, minta nasi bu, gitu, minta nasi pak apa dan sebagainya. Karena memang di situ tidak ada posko, di situ tidak ada apa namanya, mereka juga mengatakan bahwa kami belum terjangkau. Jadi memang yang di pelosok-pelosok itu sampai dengan 3 pekan sesudah terjadinya bencana, paling awal yaitu ternyata tanggal 25 November, mulai terjadi banjir tersebut, kemudian makin dahsyat 26 dan 27 November, jadi sekarang ya sudah 3 pekan ya Mas Heru 3 ya, pekan dan sekarang ini ya. dahsyat banget 3 pekan kita masih belum mendapatkan banyak masyarakat di sana yang belum mendapatkan kejelasan kapan gitu, sehingga mereka pun tidak bisa apa-apa, tidak memiliki akses terhadap air bersih, terhadap makanan, kepastian soal bantuan makanan, listrik, bahkan wali kota Banda Aceh ya, wali kota Banda Aceh itu yang saya lihat mengunggah Mas Ersu, mengunggah di akun Instagramnya begitu. Siapa ini, Mbak? Ya, ini Ibu Ilisa Saaduddin. Yang kita bukan lagi anggota, bukan wali kota ya, setahu saya dia udah pensiun dan pernah menjadi anggota DPR. Saya nggak tahu sekarang jabatannya apa. Apakah masih jadi wali kota? Apa jadi wali kota kembali? Kayaknya enggak deh, Mbak. Ya, dia menjadi wali kota Banda Aceh. Ini ada di akun Instagramnya, dia mengatakan, hari ini saya bertemu langsung dengan pihak PLN Aceh untuk membicarakan persoalan listrik di Banda Aceh yang tak kunjung tuntas. Gangguan dan terus berulang ini sudah sangat berdampak pada pelayanan-pelayanan dasar rumah tangga hingga roda ekonomi masyarakat. Sebagai wali kota, saya tidak bisa tinggal diam melihat aktivitas warga terganggu dan usaha kecil mulai terpukul. Ini sebenarnya sudah teriak-teriak dari kemarin. Ini wali kota ya dia ya sekarang ya. Wali kota betul. Banda Aceh berhak mendapatkan pelayanan listrik yang layak dan pasti. Sampai kapan kondisi ini harus terus berulang? Dengan sangat saya meminta kepada PLN Aceh agar memberikan kepastian dan kejelasan yang sesungguhnya. Masih ada lagi ya. Ini kalau misalnya pemadaman ini bergilir masih berjalan. Jadi gini, sesuai dengan informasi Bu ya. Jadi memang Bunda ketika kapan Banda Aceh ini tidak bergilir. Nah pada saat tower nantinya berdiri, tower yang di mana lagi tuh? Brandan sama ini Bu, yang tadi, yang terakhir ini. Belum berdiri. Belum, posisinya itu yang makanya kok tower berdiri. Nah informasi itu kan ada 3 titik Bu lokasinya. Dan ini yang paling berat lokasinya. Kan Biren, kan masalahnya di Biren. Ini belum Bu. Dari awal itu nggak pernah ada yang dijelaskan ke saya. Langsa Brandan. Ini nggak pernah ada cerita nih. Banda Aceh itu tergantung kepada Nagan awalnya. Jadi dari bicara tentang Langsa ini nggak ada, ya kan? Tiba-tiba ini katanya nggak terkoneksi waktu uji coba antara Nagan ke Arut. Ini tidak terkoneksi ya. Hari ini saya baru dapat klarifikasi lagi tuh 2 wilayah lagi tambah. Wilayah pendirian tower yang 2 itu wilayah ini, 2 wilayah Langkat dan Langsa ini. Jadi baru dapat hari ini. Tapi semua juga masyarakat ini bertumpu kepada listrik, para pengusaha kita, masyarakat kita, nelayan kita, kelompok disabilitas dan sebagainya, semua nih juga menginginkan agar listrik itu segera bisa hidup kembali secara normal. Kalau bisa memang harus ada kepastian, walaupun hari ini ya saya pikir koordinasi yang ada kepastian. Pasti Bunda, ya, pasti akan nyala. Cuma dalam waktunya hari ke depan ini ya. Mudah-mudahan nggak lebih dari seminggu lah Bunda. Insyaallah ya. Ya, makanya saya cuma bisa bilang kami optimalkan nggak akan lebih dari seminggu saat ini. Ya, mudah-mudahan begitu. Ya, mudah-mudahan harapannya dalam waktu relatif singkat inilah ya bisa hidup kembali. Terus pergiliran waktu ini ya tolong wilayah yang selama ini mati terus ya mungkin digilirkan. Penggilirannya itu juga harus adil juga ya. Itu kota Banda Aceh loh ya, padahal ya yang dampak bencananya tidak separah daerah-daerah lain kan gitu. Iya, dia hanya menjadi dampak ya, terdampak saja secara infrastruktur, secara listrik, secara penerangan, air apa dan sebagainya begitu. Memang dia banjir juga karena kan banjirnya memang dahsyat, tapi kan tidak terjadi banjir lumpur sampai beberapa meter seperti yang terjadi di Aceh Tamiang dan dan sebagainya, di Biren apa dan sebagainya. Ini pun penerangan masih diapet gitu, jadi digilir rupanya. Ada misalnya sehari terang 2 hari mati begitu, ada juga yang 2 hari terang sehari mati begitu. Jadi ini terus digilir yang menyebabkan ketidakpastian, orang berusaha juga nggak bisa karena memang
nggak ada pengumuman juga yang jelas. Dan ini yang diunggah video loh Mas Ersu, Ibu Iliza ini memvideokan bagaimana ketika bercakap-cakap dengan orang PLN gitu, dan tampak dia cukup kesal gitu dengan kenyataan itu. Padahal laporan dari pejabat kepada presidennya mengatakan bahwa itu tanggal berapa kemarin, tanggal 7 ya, waktu Bahlil melaporkan itu ya, walaupun kemudian mereka minta maaf. Tapi sampai sekarang ternyata memang belum bisa diselesaikan ya. Ya, saya membaca misalnya bahkan untuk tower itu sekarang digantikan apa itu yang kayak apa namanya itu, yang kayak eskavator. Nah, yang untuk eskavator itu digunakan untuk tower untuk sementara ini karena kondisinya ya membangun tower sendiri kelihatannya nggak akan segera bisa terwujud. Jadi sebenarnya kita memahami bahwa mengembalikan infrastruktur itu nggak secepat itu gitu. Tapi kemudian yang menyebabkan rakyat marah itu kan ada klaim-klaim itu dan ada laporan asal bapak senang kepada presiden, kan itu yang jadi masalah ya. Ya, kita perlu bahas tuh nanti Mas Enzo, mungkin kalau tidak sekarang next ya di episode berikutnya yang asal bapak senang itu tadi. Karena ini betul-betul menghambat pertolongan kepada para korban bencana. Kemudian juga informasi yang kita ketahui begitu, yang di up terus, dan kita tahu informasi itu faktual, informasi itu organik, tapi malah kemudian dituduh sebagai pihak-pihak yang memiliki muatan politik di belakangnya. Jadi agenda tertentu, bahkan dikatakan juga asing tidak suka kita kuat. Asing itu ingin membantu supaya terutama daerah yang terkena bencana itu menjadi normal kembali. Asing malah tidak kuat. Kita kan bercermin kepada bencana yang lain, terutama yang bencana tsunami, begitu kan Mas Eris? Itu saya speechless deh kalau dia ngomong yang begitu Mbak Agi. Bener-bener ampun deh. Asing itu bisa dipilih kan, tidak kemudian terbuka, siapapun bisa masuk, enggak. Bisa dipilih PBB saja yang masuk, terus kemudian negara-negara ASEAN saja yang bisa masuk. Negara sahabat seperti Jepang yang memiliki teknologi canggih boleh masuk. Itu kan terserah kepada pemerintah kita, tapi itu tidak dilakukan. Jangan menutup diri, begitu ya. Oke, Mbak Agi, di luar itu apakah ada informasi lain yang perlu kita bahas berkaitan dengan bencana? Itu saja Mas Hersu, ini sepertinya juga menjadi bahan telaah ya buat pemerintah kita, bahwa mengatakan, dan kita pun menyadari bahwa kita ini adalah negeri bencana. Negeri bencana kenapa? Karena luas pantai kita itu dikatakan yang paling luas di seluruh dunia. Tapi kalau kasus-kasus ini bukan karena ring of fire, karena apa, tapi ini karena ulah manusianya, ulah para pengusahanya. Itu bisa karena memang ada curah hujan yang sangat tinggi, yang sangat terjadi perubahan iklim kan Mas Hersu. Jadi kombinasi begitu. Nah, dengan kombinasi itu kan menjadi semakin dahsyat. Sementara coba saya bacakan sedikit saja. Anggaran BNPB ini yang saya rasa menjadi kayak dikekang kakinya untuk melakukan sesuatu ya, karena memang anggarannya kecil. Meski perannya sangat signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia, anggaran BNPB mengalami penyusutan sangat signifikan pada RAPBN 2026. Saya baca dari kompas.com. Mengutip nota keuangan RAPBN 2026, anggaran BNPB pada 2026 merosot jadi 491 miliar. Ya gimana kalau angka segitu Mbak, cuma 400. 1 miliar, padahal MBG saja satu hari kata Pak Dadan 1 antara triliun sampai 1,2 triliun. Iya. Rata-rata kan 1 triliun lah. 1 triliun ya average ya. Betul. Ya ini jadi BNPB-nya 401. Ya kasihan juga mereka dimaki-maki gitu. Banyak orang nggak tahu bahwa anggarannya cepat gitu. Jadi kita harus tahu anggaran BNPB 2026 491 miliar atau turun drastis dibandingkan dengan anggaran pada APBN 2025 yakni sebesar 2,01 triliun. Jadi ini turunnya berapa Mas Epsi, tinggal seperempatnya ya. Nah, keanggaran BNPB sendiri memang terus mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Misalnya saja pada tahun 2024 BNPB mendapatkan dana APBN sebesar 4,9 triliun. Pada 2023 5,4 triliun. Dan pada 2022 5,05 triliun. Jadi ini memang terus turun. Sekarang bahkan 1 triliun itu tidak ada teman-teman.
bahkan setengah triliun pun tidak ada. Nggak sampai setengah triliun, bagaimana bisa ngatasi bencana sebesar itu? Ya, ini saya kira sebenarnya ini kesempatan untuk mengevaluasi semua program, jangan terlalu defensif gitu dan menganggap orang semua yang mengkritik pemerintah kemudian dianggap nyinyir gitu, nggak punya nasionalisme, sama seperti ante-ante asing gitu yang inginnya menjelek-jelekan negara kita sendiri. Saya kira nggak ada maksud seperti itulah ya Mbak Agi ya, karena justru banyak Tidak ada. orang prihatin dengan kondisi bangsa ini dan ada skala prioritas yang harusnya itu dibuat oleh pemerintah dalam situasi semacam ini ya. Kalau memang ini harus ada pengalian anggarannya yang dengan cepat gitu kan. Itu yang saya kira sebenarnya yang banyak disuarakan oleh kalangan netizen dan para pengkritik pemerintah. Jadi sekali lagi kita bukan mau nyinyir dan mau membuat negara ini makin lemah gitu ya. Ya, ya, karena dasarnya kan negara kita kuat. Itu yang Mbak Agi. Betul. Dan kita punya harga diri yang tinggi. Jadi Betul. ya, Ya, dan, kita ingin ya pemerintah ketika dulu Pak Prabowo CS ketika dulu masih menjadi oposisi itu bisa melihat dengan jernih karena melihatnya dari yes. keseluruhan dan Ya, melihatnya ya. Sekarang gitulah, guys. Harusnya dibalik ya posisinya ya. dari dalam sangat berbeda. Oke. Jadi ya coba introspeksi diri lagi. Yes. Oke Mbak Agi, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit, saya Arif Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam kasih. Wassalamualaikum. Salam.